Kita semua tahu, politik itu biasanya berkaitan sama yang berjanji, statement, undang-undang, atau kata-kata agen. Tapi pernah nggak sih kalian ngerasa ada yang salah sama kata-kata itu? Atau ngerasa kalau kata-kata itu nggak tepat? Kayak contohnya penyesuaian harga, kan sama aja kayak kenaikan harga. Nah, kalau kalian ngerasa kayak gitu, berarti kalian relate sama kritikan dan gagasan George Orwell dalam Politics and English Language dari buku Bristol Readings in Political Culture. Bagaimana bahasa bisa dijadikan alat manipulasi politik dan pengakuran dari suatu realitas di masyarakat. Bersama aku, Azizan yang Saramadandi dengan NIM 666-225-0242. George Orwell mengawali kritikannya ketika dia melihat banyak politikus ataupun penulis menggunakan frasa yang panjang, metafora basi, ataupun kata-kata yang suka muter-muter. Kenapa? Karena mereka nggak mau masyarakat tahu realitas psikologis dan mereka nggak mau waktu jujur asli. Jadi gini, bahasa yang buruk melahirkan cara pikir yang otomatis malas dan gak reflektif. Dan di tangan penguasa, bahasa bisa dijadikan alat manipulasi atau penyamaran realitas. Kan riset Indonesia memperkuat hal ini. Bagaimana istilah halus atau eufemisme dijadikan alat penyamaran atau disguise tool agar dapat memframing atau membingkai tindakan pemerintah agar dapat diterima oleh masyarakat dan terlihat netral. Padahal nyatanya bahasa tidak pernah netral karena selalu berkaitan sama yang kepentingan ataupun kekuasaan. Orwell ngasih tahu 5 faktor penyebab kegagalan bahasa. Yang pertama, penggunaan metafora mati atau metaphors, istilah yang terus dipakai hingga kehilangan makna aslinya. Contohnya, kalau di era create to the line, tapi kalau di zaman kita kayak membangun dari nol, segera bersama, kayak benang kusut. Masalahnya, ketika seseorang menggunakan frasa yang siap pakai terus, seseorang itu akan kehilangan cara berpikir secara mandiri. Kita masuk yang kedua, penggunaan istilah asing. Ini biasanya agar terlihat lebih formal, teknis, atau ilmiah. Padahal nyatanya cuma diganti doang. Contohnya kayak menggunakan jadi utilize atau peristiwa jadi fenomen. Masalahnya, sesuatu ini tidak mengubah esensi tindakan yang dilakukan. Terus yang ketiga, penggunaan atau dominasi kalimat pasif. Contohnya, kayak telah dilakukan penertiban, kesalahan telah terjadi. Hal ini adalah cara yang paling halus untuk menghindari tanggung jawab dan mengalihkan fokus dari pihak yang berkaitan. Yang keempat, penggunaan eufemisme atau istilah halus. Contohnya kalau di zaman Orwell itu ada elimination of unreasonable elements. Kalau di kita itu lebih familiar kayak penyesuaian harga, stabilisasi impor, kayak gitu. Nah, bahasa ini digunakan bukan untuk mengungkapkan, tapi untuk menyembunyikan istilah kata tersebut. Kita masuk yang kelima, itu meaningless word, di mana bahasa yang terlihat penting, padahal nyatanya tidak punya makna yang jelas. Contohnya, kayak demokratis, progresif, kepentingan umum. Hal-hal tersebut bisa dibentuk oleh keinginan siapapun dan untuk membenarkan apa saja. Oke, mari kita buktikan dalam kasus penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi di tahun 2025, di mana pemerintah mengumumkan bahwa Pertamina menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi, contohnya kayak Pertamax menjadi 12.900 per liter. Tapi diksi yang dirilis dan media menggunakan kata penyesuaian harga, bukan kenaikan harga secara langsung. Kenapa? Hal itu sengaja dibuat agar terlihat lebih netral, administratif, dan tidak memicu emosi. Dengan memilih diksi yang lebih administratif, kebijakan yang secara sosial memberatkan, memicu inflasi, dan biaya hidup, seolah-olah adalah langkah wajib yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat. Ini sejalan sama konsepnya Orwell bahwa bahasa politik
bisa digunakan sebagai alat untuk memperhalus kenyataan. Bahkan media besar seperti Kompas, Detik.info juga ikut menyebarkan istilah tersebut. Ini namanya reinforcement terhadap istilah eufemistik. Masyarakat cenderung menerima kenyataan tersebut dengan cara yang sudah diatur sedemikian rupa. Walaupun kayak gitu, Orwell juga memberikan solusi bukan cuma secara teknis, tapi bagaimana etika dalam berbahasa. Yang pertama, stop gunain metafora mati. Yang kedua, gunain kata yang lebih sederhana. Ketiga, hilangin kata yang gak punya fungsi makna. Yang keempat, yaitu hindari istilah asing yang berlebihan atau yang tidak perlu digunakan. Yang kelima, gunain kalimat aktif. Dan yang keenam yang paling krusial adalah langgar aturan berbahasa jika memang diperlukan untuk kejelasan. Karena bagi Orwell sendiri, kejujuran dan kejelasan dalam berbahasa itu sangat penting. Oke teman-teman, kesimpulannya adalah bahasa bukan cuma sebagai alat komunikasi, tapi bagaimana bahasa juga sebagai alat kekuasaan atau instrumen dari kekuasaan yang bisa mengubah cara pikir kita. Ketika bahasa digunakan secara tidak jujur dan manipulasi, itu akan mengganggu bagaimana kita bisa memahami realitas yang sebenarnya. Maka dari itu teman-teman, kita harus meningkatkan literasi dalam bacaan politik agar eufemisme ini tidak kita terima secara mentah-mentah.